puasa gue. Gue baru dengar tadi apa Lagi ya? demam. Iya, 20 padahal di sini 20 kata gue kok gue angin ya, Mak. Nggak tahan. Mak di sini 10 berangin pula lagi. Ngedek-dek dong lo tuh. Lu keluar malam kemarin itu gimana tuh? Makanya kan gue udah pakai coat. Ya ampun, di sana udah dingin banget udah sampai 10 sekarang. Pagi udah 5. Ya Allah Tuhan. Gue di sini paling winter paling paling banter 4. Paling apa ya, maksimal 4 dah. Di sini winter minus plus angin. Coba bayangin. Ngedek-dek gak lu tuh? Dia tinggal di Queensland. Di Queensland sayang, Tari. Gue baru baru gue juga nggak pernah tanya lu tentang yoga ya, tapi gue juga inget tentang apa pesan lu jangan bahas-bahas. Oh gue baru ngerti oh rupanya kayak gitu tadi. Mm-mm. Ngedek-dek iya, di sini udah ngedek-dek udah winter. Di winter sebenarnya itu apa di Melbourne itu mah nggak kadang udah kacau juga, kadang juga lagi summer bisa dingin loh. Ya, kenapa muka gue? Hah? Kenapa? Iya gue kok lama-lama kena sumpah deh. Kena gue. Dingin banget iya nih 10 derajat. Di sini 20 yang ngedek-dek sayang. Apalagi emak. Masih bingung kalau masalah yoga. Apa yang lo bingungin? Tadi kan gue udah Ada ngerti tadi. ngedek-dek mah bahasa Sunda. Iya ngedek-dek. Ngedek-dek. Hari ini nggak masak emak. Gue kejahatin Kak Putri. Enggak. Bisa dibilang jahatin, bisa dibilang mungkin dia hilaf kali ya, gue nggak tahu ya. Mending lihat Priadi Dep apa sih bukan sih apaan sih mak? Gue udah Jadi 2 tahun. lihat daripada mukan si Pendo. Itu apa sih? Pendo apa nih? Bi najis, yoga siapa sih itu? Panci berisik. Gue juga berisik sih sebenarnya sih, tapi Bukannya dimaafin gak tuh mak katanya kalau kayak ke ini. bukannya ya sama Kak Putri bersahabat. Gua menganggapnya begitu, tapi dia tidak menganggap. Iya Allah kenapa sih? Kalau dimaafin gak bakal minta maaf. Malah yang jadi itu Kak Putri sama Kak Putri. Iya, karena penggiringan opini dari orang kan. Tapi nggak apa-apa. Suatu saat kalian akan tahu kebenarannya seperti apa. Iya benar. Bakal ketahuan lah kebenarannya itu nanti. Mama tadi kan Gigi Boneng ada di sini juga. Terserah, gue sih nggak masalah. Ya dia juga punya hak untuk opininya dia sendiri. Gue tidak pernah bilang orang itu harus bercerita baik tentang gue, gitu loh. Kak Putri sudah tidak bestie lagi sama Yoko. Gue sih masih merasa gue baik-baik saja ya sama Yoko ya. Setelah apa yang gue tahu. Maksudnya gini, Yoko bukan musuh gue. Kalaupun dia menganggap gue adalah musuhnya dia, ya sudah terserah. Gue hanya ngomong bahwa ternyata Yoko sebegitunya ke gue, tapi gue tidak mau. Yoko pernah cerita di backup sama seorang istri jenderal siapa gue nggak tahu. Yoko nggak pernah cerita. Kasian Yoko tapi dia kebablasan sih. Agree, gue setuju. Ya kebablasan sih kalau gue bilang juga sama. Nah tapi itu kemungkinan bisa hukuman deportasi. Maksudnya di deportasi.
masih nunggu antara deportasi atau nggak dia P21. Kalau P21 gimana tuh? Jalanin hukuman. Sidang. Terus dia bisa dapat laws dari Amerika gak? Dipegang Uzi. Nah. Sekarang kalau misalkan ATM dipegang terus pinnya nggak ketahuan, gimana ceritanya? Kalau. Terus Uzi juga difitnah pernah makan duitnya Yoke. Itu bukan sekarang doang. Dulu pernah. Katanya dia bilang katanya makan duit Yoke 200 juta. Wow. Pas ditanya sama Uzi nggak ngaku. Enggak, gue nggak ada ngomong begitu, katanya gitu. Tapi karena baiknya Uzi masih memaafkan Yoke. Akhirnya Uzi kecemplung lagi 2 kali. Bilang lagi makan duitnya 300 juta. Di Amerika tidak ada UU ITE, di sini yang diprosecute hanya crime. Jadi gimana tuh? Di Amerika itu kan ini freedom of speech ya kan, gitu. Hanya saja kenapa Yoke bisa ditangkap karena dia itu menghina warga negara Indonesia dan dia datang ke negaranya tersebut gitu loh. Sedangkan orang yang dia hina itu sudah lapor, ya wajar dong diproses kalau memang pasalnya masuk. Iya, benar. Gitu. Sekarang lo mau menghina nih, lo hina siapapun juga gitu. Presiden aja di Amerika aja tuh bisa dihina-hina. Iya, benar. Lebih Betul. sadis loh. Tapi ya kan hukum di negara orang kan beda-beda. Iya. Iya sih, iya benar. Gua tadi baru baca berita. Apa sih? AI ngasih tau kisah drama Yoke dan Putri. Gue tadi baru baca berita di Igoy. Lo tahu yang masalah yang apa namanya? Yang kopi racun itu siapa sih namanya? Wongso itu? Iya, si Jessica. Ya. Terus Jessica yang ditahan siapa namanya? Jessica Wongso ya? Jessica. Ditahan kan? Iya. Oke. Gue tadi itu baru baca. Kenapa Jessica itu tidak dihukum mati? Karena tadi dia PR. Karena dia permanent resident of Melbourne, of Australian. Iya, terus Makanya itu menjadi bahan pertimbangan dia tidak bisa dihukum mati. oh. Kenapa gitu? Ya, itu. Nah, sekarang kita kembali lagi nih. Kenapa kok kakak ngomongnya kayak gitu? Karena di Amerika itu kemarin juga gue tuh mikirnya adalah apa? ya PR. Gue mikirnya apa? Kemarin itu gue tuh Yoke ketangkep. Gue tuh mikir gini, dia itu US citizen, Iya. which is dia tidak bisa menjalani hukuman. Iya. Ya, gitu loh. Paling tidak harus dideportasi. Mm-mm. Tapi ternyata Yoke itu dual citizen. Yoke itu masih ada Indonesia. Oh. Ya. Terus udah gitu tapi pas dicek gue nggak tahu, katanya sih sudah mati identitasnya dia di Indonesia. Dia pure WNA. Hanya dari Amerika itu memang mereka buat ketentuan adalah setiap warga negaranya yang memang ada bermasalah di negara yang dia datangin itu, warga negara itu tetap harus menjalani hukuman yang berlaku di negara tersebut. Fungsinya embassy hanyalah pendampingan saja. Gitu. Itu Amerika. Kalau Australia itu citizen itu intinya PR itu kan permanent resident. Ya. Udah permanent resident, bukan citizen ya, gitu loh. Segala PR aja itu sama citizen itu semuanya sama, cuma beda satu, kita nggak bisa ngevote. Ya, benar. Itu, tapi semuanya itu hak asasi manusianya kita dapat di sini. Sama setara, cuma kita nggak bisa ngevote aja. Nah, citizen Australia aja
Itu lo tau kan banyaknya kayak apa di Australia, di Bali. Iya, iya. Dan bertahun-tahun kita tahu lah mereka itu buat kasus apa aja, Iya. bawa narkoba, Iya. berantem, membuat keributan, ya kan, apa aja pokoknya itu loh. Ada satu kasus yang warga negara Australia itu harusnya dihukum mati di Indonesia, Yang perempuan ya? ternyata enggak kan. Enggak. Iya, pulang dia. Berapa tahun hukuman dia harus dibebaskan. Iya, iya benar. Sebegitunya Australia melindungi warga negaranya, Benar, benar, benar. gitu loh. Ya, narkoboy perempuan itu ya tahu. Jadi kalau cuma masalah kayak narkoba, kalau misalkan masalah apa namanya ribut-ribut kayak begitu-begitu ya kan, segala macam, negara itu masih bisa handle. Australia tidak mau menghandle kalau itu sudah merugikan satu negara. Kayak misalkan merugikan satu negara itu, Teroris kali ya, Mak. ya lo teroris, terus udah gitu juga apa namanya, lo punya usaha lo tidak bayar pajak. Gitu lo ngerti gak? Lo punya usaha kan banyak tuh foreigner punya usaha di Bali, di Indonesia, terus lo nggak bayar pajak gitu. Tapi kalau kasus-kasus yang lain, lo akan tetap dilindungi nama negara Australia. Walaupun PR ya. Walaupun dia. Kuat tuh. Australia itu hak asasi manusianya kuat banget. Kuat banget, benar. Dan hukum perempuan dan anak itu dia itu 90%. 10%-nya cuma laki-laki. Jadi kalau anak, Kalau aku, ya sebagai di sini ya, kalau suami saya macam-macam, ya kan, you out, get out. cerai aja tuh, kalau perceraian aja tuh istri dapat banyak kata gue gini. Gitu, ya kan? Iya kuat banget ya Australia ya. Jadi ya kayak masalah Jessica itu memang PR-nya dia tuh salah satu yang bikin dia nggak dihukum. Metong. Ini dokter untuk jemput sampai segitunya loh. Iya. Orang Aussie itu makanya kenapa di rumah sakit di Bali itu, di Siloam Bali, atau enggak rumah sakit di Bali lo di mana aja ya gitu kan ya, setahu gua. Mereka tuh yang di sini tuh warga negara Australia tuh diinin banget. Bener-bener diprotek. Ya, dilindungin banget ya, Mak. Gitu. Jadi Australia itu the best ya pokoknya. Yes. If you guys ya, if you US citizen, kalian masuk Australia itu harus pakai visa sayang. Berarti perlindungan di Amerika pun nggak sekuat Australia, Mak. Itu dia. Orang Amerika itu datang ke Australia itu mesti pakai visa. Iya, Karena benar. temennya Nabil itu temennya laki gue aja, itu sahabatnya dia ya, apa namanya di Amerika aja, dia bilang gini, Nabil, gimana caranya gue apa namanya bikin visa buat gue ke Australia? Wow. Harus How lucky are ya, yoi, how lucky. Laki gue tahun depan udah citizen, harusnya tahun ini dia nggak mau ngurusin dulu, karena dia belum ini kan, belum apa, dia harus belajar kan, karena kan lo harus tahu warna benderanya. seremoni dong, ntar dong, Mak. Seremoni dong. Seremoni nanti dia. Terus apa namanya benderanya ada berapa di sini, terus di sini apa namanya prime ministernya siapa, pokoknya lagu kebangsaannya apa begitu macam. Gue masih PR, kalau suami gue juga masih PR sekarang, tapi tahun depan laki gue sama anak gue 2 orang yang emang hasil pernikahan gue sama laki gue itu langsung convert. Terus lu ke depannya gimana, Mak? Maksudnya? Mau citizen situ atau gimana? Gue enggak, gue permanen resident aja. Iya, iya. Karena gue punya banda kan gue di Indonesia. Oh iya benar. Kalau gue nanti jadi citizen ini, gimana banda gue di Jakarta? Nah, kalau banda yang udah ada di Indonesia itu kalau mau jadi citizen juga nggak bisa ya, Mak? Enggak, itu akan ditarik sama pemerintah lo, mampus. Oh iya. Oh, Ya lo, karena kan lo foreigner jatuhnya. gitu. Aku cari orang Aussie deh, selama di British mulu ke Aussie terus. Harus lepas ke bandanya, nggak mau, masa ya gue di Indonesia. Aku US citizen, tapi kalau jual rumah hanya butuh KTP, Kak.
Hah? Jual rumah di mana ya maksudnya? Rumah di mana? Indo nggak kasih double, sayang sekali, padahal banyak yang nggak mau. Iya, Indonesia tuh belum gitu loh. Tapi kalau Australia itu accepted, punya dual citizen tuh nggak masalah. KTP doang. Serius? Berarti lu masih dual citizen kalau lu masih punya KTP, say. Karena lu kalau misalkan udah nggak punya KTP Indonesia, which is lu udah WNA, udah ini. Kalau lu masih punya KTP, bahaya berarti. KTP lu masih aktif, berarti lu dual citizen. Tapi nggak apa-apa itu kalau dual citizen gitu. Nggak boleh. Di Indonesia nggak boleh, kalau di Australia boleh. Hmm. Iya, banda, harta kayak properti kayak gitu-gitu. Ada teman US citizen jual rumah di Indonesia hanya pakai KTP. Iya, kalau selama lu masih punya KTP Indonesia, berarti lu tuh masih WNI. Karena kalau lu sudah nggak WNI, di Dukcapil lu sudah tidak aktif dan lu tidak bisa, KTP lu tuh ditarik, identitas lu, data-data lu pasti ditarik. KK, KTP, kecuali born certificate, karena kan lu lahir di Indonesia gitu. 5 tahun domisili ya syaratnya ya Kak. Di mana? Di Australia. Di Australia sekarang tidak segampang itu. Mm-mm. Jadi kalau misalkan 5 tahun itu, kalau misalkan laki lo itu memang PR atau enggak citizen Australia, iya betul. Lo harus 5 tahun stay. Itu pun juga 5 tahun. Kemungkinan lo bisa dapat, kemungkinan tidak. Ya. Harus nunggu nanti lama lagi. Pasti. Bener kata lo kalau misalnya ganti PR 2 tahun gak boleh keluar dulu. Kenapa? Kalau ganti PR ntar 2 tahun gak boleh keluar dulu. 2 tahun, Mak. Lu 2 tahun. Iya, udah dicek 2 tahun tapi gak boleh keluar dulu. Berarti lawyer Anda kurang hebat. Gimana? Gimana maksudnya? Emang ada yang kurang dari itu? Gue dapetin PR gue 1 tahun setengah gue udah bisa pulang. Ah, masa sih? Tapi mah bayar ini kan, apa ya, PR apa tuh yang mau traveling keluar kayak gitu bayar lagi kan? Nggak ada, pulang Ya. aja gue. Beres, masa sih? Iya. Kok bisul? Aduh. Ganti PR gue boleh kok, maksudnya gimana? PR bukan nggak boleh keluar kayanya, tapi dalam 5 tahun ada minimalnya harus berapa lama di OZ. Nah, ini waktu gue dari gue datang itu tuh turis visa ke Australia. Gue pertama kali datang itu turis visa, laki gue yang PR, ya. Terus gue harus tunggu 3 bulan sampai masa gue habis. Nih kan gue kan cuma per 3 bulan. Kalau turis itu kan 3 bulan kan stay-nya kan. Jadi sampai masa gue stay gue habis itu di switch jadi bridging visa. Nah, terus bridging visa tuh temporary resident itu 3 bulan. Jadi pas selama proses bridging itu tuh ke temporary resident ke PR itu tuh gue 3 bulan, which is 6 bulan. Gue nggak boleh keluar. PR masuk ke PR itu 6 bulan. Gitu loh. Sebetulnya waktu dari kayak ke anak gue nih dari mana namanya dari bridging ke PR itu dia bisa keluar kemarin. Jadi enggak dari turis ke bridging itu, tau udah berarti nih. Berarti bridging ke PR dia bisa keluar kemarin tapi pakai visa B. Oh. Gitu. Dia emergency kemarin harusnya dia nggak bisa keluar gitu. Dia pakai visa B. Makanya itu ada cost lagi. Oh, beyong lagi ya? Lagi. Pas proses ganti PR sih ingat gue boleh keluar, boleh kok. Gue kan ada, lo ada ini nggak? Lo ada apa aplikasi My Vivo? Ya gue belum tuh. Lo download aja di handphone lo My Vivo. Nanti kan di situ kan dimasukin tuh, nanti lo bisa lihat tuh subclasses lo. 600 gue, Mak. Masih turis gue. Turis. Ini nanti ada di situ masih turis. Nanti pas sudah proses, ntar lo bisa lihat lagi nih subclasses Oh, lo. statusnya ya? Lo udah harus itu.
Nah, boleh keluar tapi harus apply visa B. Iya benar, B berapa gitu, gua nggak ini. Karena itu emergency katanya. Yes, benar kalau misalnya ada keluarga yang lagi apa gitu. Kalau gue kan nggak ada, gue pulang kan pas gue udah aman, pas memang gue udah ditulisnya itu ditulisnya di situ di aplikasinya adalah apa ya, gue lupa, pokoknya Sekarang Aussie jam berapa? Jam 12.25. Tapi kalau di Melbourne kayaknya gak beda jauh deh. Sama, hampir sama. Jam satuan berarti Mak Putri. Iya tuh bisa dicek di website Immigration EU itu. Kak Friadi tuh harus bisa kerja di sana. Jangan, saya nggak boleh. Jangan dong, nggak boleh dong. Aku aja di sini tuh nggak kerja dulu, nggak bisa kerja dulu. Dan gue juga harus patuhin itu. udah tuh, gue udah multiple entries gue. Udah. Aku di Brisbane. Nih apa ya, buat turis jangan nih gue kasih pesan nih yang buat turis visa jangan coba-coba ini apa ya kerja-kerja ntar yang paspor kita yang lemah. Jadi gini, lu pokoknya jangan pernah macem-macem di sini di negara ini karena kenapa? Lebih baik lo urus dari awal daripada lu datang ke sini dan menjadi imigran gelap. Aduh jangan deh. Jangan, karena kenapa lu akan menyesal? Karena apa? Australia itu tidak segan-segan untuk mendeportasi lu dan memblacklist lu seumur hidup, lu tidak akan bisa masuk ke sini. Mm-mm. Dan lu akan rugi menurut gue ya. Lebih baik kalau misalkan kalian yang di bawah umurnya 30 tahun, kalian aja urusin aja working holiday visa. Betul. Yang di bawah 30 tahun ya, karena ada umurnya 30 tahun ke bawah apa berapa ya? Ya 30. 30 tahun ke bawah itu bisa kalian urus itu working holiday visa. Terus kalau misalkan kalian yang sudah di atas 30 tahun dan kalian punya anak, kalian mendingan kalian itu ngurusin kayak student visa buat anak kalian, kalian sebagai orang tua ikut. Itu bisa. Mm-mm. Jadi kalian sebagai orang tua itu mesti ngedampingin anaknya, tapi memang itu sekolahnya itu ya kalian memang cost-nya gede karena kan kalian kan datang sini kan bukan karena permanent resident kan, karena tetap foreigner gitu. Dulu gue pernah ditawarin kerja di perkebunan anggur, bayar 35 juta tapi pakai visa holiday. Nggak visa holiday itu nggak bisa. Jangan. Mungkin ini kali working holiday visa ya, apa namanya tadi? Working holiday visa bisa itu. Working holiday visa kali ya. Bisul. Sekolah sekarang dibatasin Kak, nggak bisa sembarangan sekolahan kayak dulu, sekarang diperketat benar sekali. Yes, guardian visa buat anak-anak ya. Kalau anak kalian masih di bawah umur itu bisa ditemenin, karena teman gue dulu juga pernah kayak begitu. Jadi dia sekolahin anaknya di sini, semuanya orang tuanya ngikut, karena orang tuanya ngikut anaknya gitu. Karena tetangga gue itu manajer di perkebunan anggur di perusahaan winery di sini banyak. Winery itu di sini banyak. Emang di sini itu salah satu persyaratan untuk mendapatkan permanent resident itu lo harus kerja di farm. Benar. Kalau lo bener-bener lo dari nol ya, kalau gue kan ikut suami kan, gue kan spouse visa. Lo apa? Ija. Iya. Belum. Spouse jatuhnya. Spouse visa. Adikku dulu 11 tahun sekolah sampai akhirnya bisa apply PR. Iya, memang iya. Australia itu per 3 bulan itu law-nya itu berubah-berubah. Karena di sini karena banyak pendatang, ya, they do break the law. Break the law and break the rules. Jadi mereka itu selalu di sini itu mereka itu selalu mengamati ya kan kasus-kasus yang ada, terus makanya mereka merubah rules-rulesnya. Makanya kemarin waktu tahun 2023 itu gue datang, harusnya bridging visa udah bisa sekolah. Terus? Ternyata di 2023 itu peraturannya baru aja dirubah bahwa bridging visa itu sudah tidak bisa sekolah. Tunggu sampai ke temporary resident. Oh my god. Sampai sekarang gitu peraturan sekarang gitu juga. Laki pada saat itu tuh. Hmm. Gitu.
Padahal kalau gua ngurusin cepet tuh sebelum sebelum berapa bulan belakang itu tuh anak gua bridging visa bisa sekolah. Nah sekarang bisa kan? Sekarang ya sekarang udah bisa dong kan udah residen, udah PR. Tapi sekarang tuh bridging juga masih nggak bisa sekolah, nggak bisa ini. Aku udah bridging dia cuma bisa kursus doang, kursus bahasa. Nanti kalau misalkan udah temporary resident baru dia bisa sekolah. Hmm, Yang dulu bridging visa, dulu permanent resident itu kuliah ditanggung. Iya. Sekarang nggak boleh, sekarang harus citizen baru lu kuliah gratis. Wow. Nah kita entah kalau yang PR itu dapat yang gratis itu buat bahasa aja ya, Mak. Sama course kok bisa lo dapat course? Iya course itu bahasa sama apa gitu. Lo ambil apa gitu. Hmm. Makanya aku pakai agent biar mereka yang update ke aku mengenai rules Australia yang selalu berubah-ubah. Iya, aduh, pusing deh pokoknya. Pusing di sini. Tapi ya itu enak hidup gini. Kalau di Jakarta itu BPJS ya, kalau di sini namanya Medicare. Medicare. Perlu gue tunjukin nggak kartu Medicare-nya? Siapa tahu lo pada mau lihat. Coba Mak tunjukin Mak. Di mobil. Lupa. Lu Medicare kan udah hijau. Ya, gue masih biru, jangan salah. Biru ya? Tahun ini berubah jadi biru. Jadi hijau. Sorry. Hijau. Oh, bentar. Ada. Gue ada di ini. Kan gue dapet 2 soalnya kartunya. Soalnya gue sekarang by aplikasi, gue nggak pernah bawa ininya. Iya kan, tinggal di ini doang. Di Kalau gue apa-apa sekarang by aplikasi. Drive license gue aja aplikasi. Bisa ya? Gue mau 3 tahun di sini. Aduh. Bentar ya, guys. Nah, jadi di sini itu kalau kesehatan nih gue jelasin dulu ya. Nah, kalau di sini itu kalian yang permanent resident bukan foreigner ya, gitu loh. Atau enggak bukan yang working holiday visa. Kalau working holiday visa itu kan mereka sudah dipotong pajak dari perusahaannya. Gitu loh. Udah didak langsung dari perusahaan, ya kan? Nah, kalau misalkan kayak laki gue itu kan bekerja itu memang sudah otomatis dari pemerintahnya tuh sudah dipotong gitu loh. Karena kenapa? Karena dari pajak itu uang kalian itu sama aja kayak diatur negara gitu loh. Diatur negaranya tuh buat apa sih gitu? Buat kesejahteraan masyarakat di seluruh negara Australia gitu. Ya di Melbourne, di Sydney, Queensland, di Perth, di Adelaide gitu-gitulah pokoknya Australia. Apa yang kita dapat di negara ini kesehatan gratis. Ya. Firstborn kita dapat uang. Melahirkan pertama kali kita dapat uang santunan. Beli rumah pertama kali kita juga dapat duit. Untuk membeli perabotan dan uangnya itu sekitar 400 juta. Wih. Namanya first home buyer. Ya. Terus sudah gitu kesehatan gratis, sekolah gratis. Ya. Loh, karena kenapa sebetulnya kita sekolah tidak gratis, hanya saja itu dipotong dari pajak suami. Ya kita both lah. Maksudnya kalau gue kerja gue juga pasti dipotong pajak. Nah ini kartunya. Medicare. Jadi di sini ini Medicare ini bukan sampah. Ya, ini kepake banget gitu loh. Negara itu benar-benar menjamin kesehatan kita, menjamin pendidikan kita. Ya, ini ada nama gue, Amanda, ada nama Nibras and Nathan. Nah, nanti kalau anak gue udah pada masuk, ini nanti ada lagi nih sederet nih, 2 lagi nih di sini. Jadi satu kartu gitu, Mak? Dan 1 kartu. Oh. Gitu. Tapi udah enggak GP yang free sekarang ketemu dokter aja. Enggak. Gua enggak bayar. Enggak bayar. Memang kalau kita private, maksudnya kita kayak private kita nggak punya ini, kita bayar sekitar 70 sampai 80 dolar per kali ketemu. Dulu waktu gue baru datang, gue belum punya Medicare, ya anak gue masuk emergency. Lo tau gue harus bayar berapa? Yang cuma ditak-tak dong gara-gara dia muntah terus. Gue bayar 600 dolar ya. 6 juta.
Gue bayar $600 di apa namanya Monash Children Hospital gitu. Jadi Baru dari situ bikin lah tuh ya yang apa ya, yang berbayar dulu. bisa dapetin Medicare, belum waktunya gue dapetin. Tapi pas gue udah pindah, pas gue udah dapet bridging, gue langsung ngurusin Medicare. Iya. 6 juta kalau di Ruya. Kalau dokter spesialis itu ada bayar Kak, cuma memang dipotong nggak full. Nah, gue makanya kemarin itu bikin private insurance. Jadi gue bisa apa namanya kalau gue misalkan ke private hospital itu, gue pakai private insurance gue, gitu loh. Jadi Yang beyong itu mak. ya private insurance, private hospital itu pasti bayar. Tapi abis itu gue minta apa namanya, gue ngurusin ke asuransinya itu gue minta balik lagi duit gue. Iya, iya benar. Kok masih blue Kak? Jadi, hah? Kok masih blue Kak? Jadi masih temporary bridging visa Kak? Bayar sekarang. Ah, serius? Lu sama kayak gue juga biru ini tapi gue nggak bayar. Tapi gue bukan bridging ya, gue udah PR. Tapi PR, maksudnya PR-nya ini tahun ini gue ganti kartu jadi hijau. Kak Putri udah pernah dipakai nggak Medicare? Ya udah dong. Kemarin gue baru ambil darah, sister. Nih, gue ambil darah dan tidak bayar. Tuh, gue bisa ambil darah kemarin. Gue itu cek rutin tiap 6 bulan sekali tuh gue ada, dan itu tidak bayar, itu gratis. Permanent resident. Itu jadi begitu loh, saudara-saudaraku. Jadi di sini itu apa yang kita keluarkan, pajak yang kita keluarkan itu kita juga bisa menikmati. Benar nggak? menikmati lagi. Lagi dengan apa ya, free rumah sakit, dan kita tuh melahirkan nggak bayar loh di sini. Kalau kita